Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya Fatimah Zahra dan rekan saya Nurul Ani Hayati. Di sini kami akan mempresentasikan artikel penelitian kami yang berjudul Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif dalam Kelompok pada Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang latar belakang masalah, teori, metode, pengambilan data, analisis, dan juga kesimpulan. Nah, untuk itu kita simak videonya bersama-sama ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Dalam pembahasan kali ini, guru dituntut untuk membentuk suatu perencanaan kegiatan pembelajaran yang sistematis, di mana guru berpedoman pada kurikulum yang digunakan saat itu. Pada pelaksanaan secara langsung, proses pembelajaran yang biasa digunakan oleh para guru yaitu menggunakan metode konvensional dengan menggunakan ceramah sebagai salah satu cara penyampaian materi oleh guru. Sehingga siswa menjadi individu yang pasif karena siswa cenderung lebih sering mendengarkan guru saat penyampaian materi. Oleh karena itu, guru harus mengetahui dan memahami suatu model pembelajaran selain model konvensional yang tentunya juga sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekarang ini. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu pembelajaran kooperatif. Baik, materi yang selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Menurut Stahl dalam Etin Solihatin pada tahun 2009 menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif menempatkan peserta didik sebagai bagian dari suatu sistem kerjasama dalam mencapai suatu hasil yang optimal di dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran ini berangkat dari asumsi mendasar dalam kehidupan masyarakat, yaitu getting better together atau raihlah yang lebih baik secara bersama-sama. Selanjutnya, menurut David dan kawan-kawan pada tahun 1984 telah mempublikasikan banyak artikel tentang pembelajaran kooperatif. Mereka mengidentifikasikan 4 elemen dasar dalam belajar kooperatif, yaitu yang pertama, adanya saling ketergantungan yang menguntungkan pada siswa dalam melakukan usaha secara bersama-sama. Yang kedua, adanya interaksi langsung di antara siswa dalam suatu kelompok. Yang ketiga, tiap-tiap siswa memiliki tanggung jawab untuk bisa menguasai materi yang diajarkan. Dan yang keempat, penggunaan yang tepat dari kemampuan interpersonal dan kelompok kecil yang dimiliki oleh setiap siswa. Oke, masih pada materi yang kedua yaitu teori. Di dalamnya terdapat keunggulan pembelajaran kelompok menurut Jerome dan Parker di dalam Isjoni pada tahun 2010, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, anak dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Yang keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Yang kelima, terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara anak dengan guru. Yang keenam, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Selanjutnya, karakter egois pada anak usia dini memang masih sangat tinggi, sehingga tidak aneh kalau seorang anak bertemu dengan anak lainnya akan terjadi rebutan sesuatu, dan tidak jarang rebutan akan berakhir pada konflik, baik secara verbal maupun fisik, tergantung pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh anak. Nah, oleh karena itu, kehadiran PAUD dalam berbagai satuannya merupakan salah satu cara untuk melatih dan membina kemampuan sosial emosi anak. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, cara deskripsi dalam pembentukan kata-kata dan bahasa. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan terstruktur, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pengambilan data. Data diambil dari sumber data penelitian kualitatif deskriptif, meliputi yang pertama ada bersumber dari data primer, yaitu yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, dan yang kedua melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bantuan media internet serta catatan lapangan. Pada analisis penelitian, peran guru dan murid cukup berpengaruh, di mana guru merupakan salah satu sarana di mana anak bisa mengembangkan kemampuannya sehingga anak atau murid lebih terbuka dalam bereksplorasi. Pada PAUD Insan Probani, kegiatan pembelajaran kooperatif diisi dengan pertunjukan seni atau sentra seni, di mana guru membuat suatu permainan lalu membagi anak-anak di dalam kelas menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 anak. Kemudian saat permainan dimulai, saat itu juga anak-anak saling berinteraksi mulai dari berbicara, mengobrol, hingga bercanda. Dan pada saat pembelajaran kooperatif ini terjadi komunikasi yang tidak hanya terjalin saat di dalam kelompok, juga terjalin antar sesama kelompok. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, di mana setiap kelompok terdiri dari 2-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Peran guru dalam metode pembelajaran ini sebagai fasilitator, mediator, direktur motivator, dan evaluator. Salah satunya dengan membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber serta peralatan untuk membantu kelancaran belajar, membina siswa agar setiap orang merupakan sumber belajar yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, itu dia pemaparan dari kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, baik yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.